Hai, di sini saya bersama seorang motivator, Bapak Rizaldi Putra. Iya, Rizaldi Putra, Bapak Dr. Rizaldi Putra. Saya perwakilan dari Kecamatan Balai Jaya, Pak. Kecamatan Balai Jaya, Rokan Hilir ya Bu ya? Iya, Rokan Hilir, Siap. Pak. Saya ada 4 pertanyaan. Tadinya ada 3, Pak. Oh, tadi ada 3, sekarang nambah 1. 4, siap. Jadi pertanyaan yang pertama. Yang pertama, apakah setiap orang itu terlahir mempunyai jiwa kepemimpinan atau leadership, Pak? Ya, jadi memang boleh saya jawab ya. Iya, Pak. Jadi memang leadership itu memang ada 2. Satu memang bawaan lahir, tetapi jangan takut juga kalau memang kita itu memang bawaannya dari kecil itu bukan pemimpin. Yang namanya leadership itu tetap dapat dilatih. Dilatih itu nanti jatuhnya dari pengalaman dan jam terbang. Karena kenapa? Pengalaman merupakan guru yang paling ampuh sekali. Jadi jangan takut misalnya kita dari kecil itu lahirnya mungkin banyak pemalunya, mungkin kita terlahir sebagai orang yang minder dan sebagainya, ya. Tetapi bisa kita latih gitu, bisa kita latih dalam artian kalau kita mau, kita coba hal baru, kita belajar hal baru, tidak menutup kemungkinan kita akan mampu juga akhirnya menjadi seorang pemimpin yang betul-betul berkualitas ke depannya. Oke, Itu kurang lebih, Bu. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, Siap. Gini Pak, misalnya bagaimana membuat kita menjadi tampil percaya diri sebagai seorang pemimpin, Pak, tanpa ada kesan mengajari gitu, Pak. Kan ada pemimpin yang merasa seperti itu, seperti seolah-olah seperti mengajari. Seolah-olah seperti mengajari ya. Ya, intinya seorang pemimpin itu dia harus rendah hati. Rendah hati itu maksudnya satu, dia bukan mengajari tapi sama-sama belajar. Kita kan belajar bareng, bukan berarti kita memberikan materi atau memberikan ilmu pengetahuan itu kita hanya ngajarin orang, tapi juga kita aplikasikan kepada diri kita sendiri. Karena pemimpin yang baik itu dia akan menjadi contoh, dia menjadi role model, dia memberikan contoh yang baik, dia melakukan apa yang dia katakan terlebih dahulu sebelum dia memberikan instruksi. Atau berbarangan, dia juga memberikan instruksi, dia memberikan arahan, tetapi dia adalah orang yang terdepan di dalam melakukan apa yang dia katakan. Jadi omongan sesuai dengan perbuatan. Oke, jadi menjadi role model gitu ya, Pak ya? Menjadi role model. Kemudian yang ketiga, Pak, apa yang menjadi quotes bagi Bapak sendiri dalam menjalani hidup ini? Oke, quote saya, if you can change the way you think, you can change your life. Jika kita mampu mengubah pola pikir kita, maka kehidupan kita akan berubah. Karena menurut saya, hidup kita ini sesuai dengan pola pikir kita, sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan apa yang kita percayakan. Contoh kecilnya, kalau pikiran kita negatif, maka kehidupan kita akan negatif, masa depan kita akan negatif. Tapi kalau pola pikir kita positif, secara otomatis hidup kita akan positif, dan masa depan kita juga akan positif. Jadi memang segala sesuatu itu ditentukan dari pola pikir. Yang kedua, realize the unlimited power in you. Sadari potensi tanpa batas yang kita miliki. Karena semua manusia memiliki potensi tanpa batas yang sangat luar biasa. Semua dari Anda dan saya memiliki potensi yang sangat luar biasa. Jadi memang kita harus sadar bahwa kita itu memiliki potensi. Nah, ketika kita sadar bahwa kita punya potensi, secara otomatis kita akan tampil sebagai orang yang lebih percaya diri. Percaya diri itu bukan berarti kita tinggi hati, bukan. Tetapi kita itu bersyukur dengan potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi yang pertama, if you can change the way you think, you can change your life. Kalau kita mampu merubah pola pikir kita, maka kita akan mampu mengubah kehidupan kita. Yang kedua, realize the unlimited power in you. Sadari potensi tanpa batas yang kita miliki. Karena semua dari kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Oke, yang terakhir ya Pak. Siap. Apa pesan atau motivasi Bapak kepada seluruh guru yang boleh hadir pada saat ini? Siap. Mimpi hanyalah wacana belaka tanpa tindakan yang nyata. Jadi semua mimpi kita itu harus direalisasikan. Ya, mimpi kalau hanya tidak atau tidak ada actionnya atau tidak ada tindakannya, maka dia akan menjadi mimpi.
hanya mimpi saja seumur hidup kita. Tetapi kalau misalnya kita ada actionnya, ada aktivitas untuk mewujudkan mimpi itu, maka mimpi itu akan menjadi kenyataan. Jadi mimpi hanyalah wacana belaka tanpa tindakan yang nyata. Jadi mulai hari ini lakukan tindakan yang nyata walaupun itu kecil. Walaupun itu kecil, tapi kalau kita terus melakukannya, maka lama-lama mimpi itu akan menjadi kenyataan. Dan ingat bahwa hidup itu ada proses. Jadi tidak semuanya itu langsung instan. Ya, tidak semuanya itu segala sesuatu itu langsung terjadi sesuai dengan harapan kita. Terkadang mungkin apa yang kita impikan itu belum terjadi. Karena kenapa? Mungkin Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi dalam hidup kita harus bekerja keras, kita harus berusaha, tapi juga harus ikhlas menghadapi setiap kenyataan. Maka hidup kita akan menjadi lebih bahagia. Berarti there should be an action. Ya, harus ada aksi. Karena kalau misalnya tidak ada aksi ya percuma. Nggak mungkin tiba-tiba kita mimpi terus besoknya buka mata langsung jadi kenyataan, nggak ada. Misalnya kita mimpi ya buka mata, action, cari, kejar mimpi itu, kejar bola. Karena nggak mungkin yang namanya Ronaldo itu bisa cetak gol tanpa dia mengejar bola. Kan nggak pernah kita dengar kan Ronaldo dikejar-kejar sama bola, kan nggak pernah kita dengar. Tapi Ronaldo yang kejar-kejar bola sehingga dia bisa menggunakan strategi, dia kilik-kilik dikit, akhirnya bisa cetak gol gitu. Jadi ada prosesnya. Oke, jadi itulah interview saya dengan seorang bapak motivator, Dr. Rizaldi Putra yang sudah melanglang buana ke 6 negara ya Pak ya? Oke, terima kasih banyak Pak atas interviewnya. Siap. Sekian dan terima kasih.